Nggih, sami-sami Bu Siti Hani. Kasih. Tentang peliputan berita, bagaimana meliput berita yang benar, lalu menulisnya menjadi berita yang mudah dipahami oleh masyarakat yang membacanya. Animo selama ini bagaimana? Untuk UKM jurnalistik sendiri, bagi mahasiswa di sekitar Poltekkes Kemenkes Jakarta, sering diundang untuk meliput segala kegiatan baik UKM atau Ormawa di Poltekkes Kemenkes Jakarta. Jadi untuk para pengurus UKM ataupun Ormawa sendiri sudah paham tentang tugas dari UKM jurnalistik, maka dari itu mereka sering mengundang kami untuk meliput acaranya mereka dan kami biasanya mempublikasikannya di blog UKM jurnalistik. Diundang dari Kedaulatan Rakyat? Karena Kedaulatan Rakyat sendiri kan merupakan suatu koran yang di sana banyak berita dan juga dari pasti yang menulis berita juga dari orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, maka dari itu kami harap narasumber dari Kedaulatan Rakyat dapat memberikan ilmunya kepada para mahasiswa terutamanya yang minat di bidang jurnalistik dan kepenulisan agar dapat menulis berita yang baik dan benar dan dapat dipahami oleh masyarakat. Waktunya karena mepet seperti itu, saya nyampaikan poin-poinnya saja. Saya lebih senang sebenarnya ada dialog karena kepentingannya berbeda. Kalau diceritakan banyak sekali, dengan jurnalistik itu sama A sampai Z banyak sekali. Tapi permintaan dari panitia itu sesungguhnya bagaimana menulis berita yang baik dan benar itu ya. Menulis bahasa Indonesia yang baik. Anda bergabung di UKM jurnalistik sudah berapa lama? Saya baru masuk ini Pak, angkatan pertama. Ini semua sudah senior semua ya? Ya, banyak kan ada yang Udah tahun ya. Kalau sudah senior kan ini hanya mengingatkan saja bahwa berita pada prinsipnya adalah peristiwa ya, atau berita adalah peristiwa yang dilaporkan. Ada selalu ada 6 pertanyaan itu. Kalau sekarang, kalau dulu ada 7. Ada satu yang namanya security atau keamanan. Jadi berita-berita yang dianggap tidak aman, merongrong pemerintah atau apa ya, menyudutkan pemerintah, pasti itu tidak akan muncul. Tapi kalau sekarang ya semua bisa ya, dari apa, siapa, mengapa, dan bagaimana, seperti itu. Kurang dekat? Masih kurang dekat? Oh, masih kurang dekat? Masih kurang dekat ya? Padahal sudah latihan vokal ya. Nah, kalau main ketoprak itu kan vokalnya, blockingnya. Ya, berita pada prinsipnya adalah peristiwa yang dilaporkan dari apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tentu seperti itu. Kalau bagi rekan-rekan yang baru belajar di jurnalistik akan lebih mudah menulis ketika 4 hal itu, yang bagaimana dan mengapa itu belakangan. Kalau pertama-tama membuat lead mengapa dan bagaimana pasti susah. Tapi menggunakan lead yang 4 itu, yang apa, siapa, kapan, dan di mana akan memudahkan bagaimana menulis berita itu. Peristiwa itu juga menyimpan ada fakta, ada informasi, ada fakta, ada data. Berita-berita yang baik tidak hanya sebatas informasi, tapi juga harus menyodorkan tentang fakta dan data. Jadi berita-berita yang istilahnya orang, berita-berita yang padat dan bernas, berita yang tidak hanya sekadar informasi, tidak hanya narasumber ngomong A, B, C, D, dan sebagainya, tapi memang harus ada datanya dan faktanya di sana. Misalnya sekarang, berapa sih yang terkena COVID di Yogyakarta? Jangan ditulis banyak. Kalau banyak itu berapa? Harus menunjuk angka berapa jumlahnya. Kemudian narasumbernya siapa? Ya, narasumber yang memang berkompeten, yang memang
bidangnya yang diminta untuk menangani itu, cari narasumber yang memang berkompeten. Kemudian yang namanya informasi, tentu sebelum Anda menulis mungkin dengar informasi A, B, C dan sebagainya. Informasi bisa benar, bisa salah. Makanya untuk memastikan informasi itu benar atau salah, cari narasumber yang berkompeten untuk memastikan benar enggak informasi itu. Kabar itu benar enggak, katanya atau konon dan sebagainya, itu memang harus dikonfirmasi dengan narasumber yang berkompeten. Kemudian kalau fakta, ya menguji kebenaran ya, menguji kebenaran fakta dengan melihat langsung apa yang dilihat langsung, apa yang didengar, kemudian apa yang disaksikan. Jadi jurnalis tidak hanya omongan tapi juga mata, telinga dan sebagainya, dia harus menyerap itu, membuktikan faktanya seperti apa. Katanya misalnya Jogja sekarang sepi sekali katanya, tapi kan seorang reporter, seorang jurnalis tidak bisa hanya katanya, dia harus lihat sendiri. Malioboro seperti apa, titik nol seperti apa, Tugu seperti apa dan sebagainya, harus melihat dan seperti itu. Agar tulisan-tulisan itu bisa itu benar adanya. Saya sendiri sebagai seorang wartawan, juga seorang redaktur, kalau ada berita-berita yang sifatnya apa ya, tidak meyakinkan, wartawan saya tanya, ini Anda ke lapangan atau hanya katanya? Pasti saya tanya, saya hanya minta. Oh, kok minta? Gimana konfirmasi? Anda konfirmasi seperti itu, pasti saya marahi. Saya sering ketika termasuk redaktur yang galak, saya sering menunjukkan ya mahasiswa dari perguruan tinggi, ya negeri, swasta dan sebagainya, banyak yang Anda harus siap-siap kalau dengan Pak Jaya. Saya memang keras, orangnya keras, tegas dan ya seperti itu. Kalau liputan-liputan tidak meyakinkan, saya baca, ini kok meragukan tuh ini. Anda katanya, ini Anda liputan betul atau hanya minta beritanya? Jujur aja, ini hanya dari teman. Nah, kelihatan. Tulisan-tulisan yang dia liputan sendiri dengan hanya sekadar minta dari teman, hanya copy paste dari teman, akan kelihatan. Tulisan-tulisan yang dia terjun langsung ke lapangan pasti bisa meyakinkan. Maka tulisan-tulisan itu harus ditulis juga dengan tidak hanya kalimat tak langsung, kalimat langsung, ya mungkin ada kutipan pernyataan dan sebagainya. Tulisan yang bisa meyakinkan, tulisan yang apa ya, yang betul-betul meyakinkan. Informasi tadi ya, fakta, kemudian data. Data tentu menunjuk apa ya, menunjuk pada jumlah ya, jumlah angka dan sebagainya. Misalnya COVID sekarang berapa yang terkena, atau dulu Merapi korbannya berapa. Nanti saya sebutkan bagaimana tulisan-tulisan yang apa ya, yang layak diberitakan. Itu kemudian saya cepat aja, saya lebih senang nanti kalau ada tanya jawab aja. Kemudian banyak juga materi-materi yang bagus, kurang ditunjang apa ya, teknis penguasaan teori yang bagus, akhirnya berita itu tidak enak. Saya sering menemui berapa kali saya membongkar, setiap hari saya terus terang membongkar tulisan saya, entah judulnya, entah leadnya dan sebagainya. Karena apa? Sebenarnya materinya bagus, tapi tidak bisa nulisnya, tidak bisa mengambil lead yang bagus, nanti ada poin-poinnya apa saja yang perlu ditonjolkan ketika menulis yang baik dan benar itu. Kemudian yang lain, setiap peristiwa itu pasti ada jalan ceritanya. Nah, jalan ceritanya itulah yang akan diserap oleh pembaca. Jadi tidak mungkin media itu menyampaikan berita tanpa dengan jalan cerita. Pasti ada jalan ceritanya. Kemudian peristiwa juga selalu, kabar atau informasi pasti ada ceritanya. Kalau ceritanya tidak jelas, alurnya tidak jelas, itu biasanya bisa saja jurnalis tidak menguasai materinya. Jadi yang di tornya itu disebut jurnalistik. Jurnalis itu adalah orangnya. Jurnalis itu orangnya, ya padannya bisa jurnalis, bisa reporter, bisa wartawan itu. Tapi kalau jurnalistik itu bidangnya. Jadi saya agak nggak enak baca misalnya di bidang jurnalistik. Jurnalis itu orangnya, jurnalistik itu adalah bidangnya. Jadi betul misalnya UKM jurnalistik itu betul, bukan UKM jurnalis ya. Seperti itu. Ada perbedaan yang kelihatannya sepele tapi itu
menyangkut apa ya, menyangkut makna. Jadi apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian ada sering ya, dulu seangkatan saya di KR itu yang daftar 1994 itu 300 orang seangkatan saya. Kemudian setelah diseleksi tinggal 100 orang. Dari 100 orang itu hanya 25 kemudian yang in-house training di KR. Dari 25 itu akhirnya dari 25 itu tinggal diambil 15. 15 itu akhirnya yang diterima sampai sekarang. Dari 25 ke 15 itu saya sampai sekarang masih mencatat bahwa ada yang selama 3 bulan itu ada yang wartawan bingung, saya harus nulis apa ya? Atau misalnya padahal ini harus saya nulis apa? Banyak yang bingung. Bagaimana cara memburu berita atau informasi? Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah dunia jurnalistik itu mengenal istilah God given the news, artinya Tuhan itu dengan sukacita memberi berita. Berita apa saja, misalnya soal bencana, soal apa saja, itu kan berita. Kemudian yang kedua itu adalah misalnya kegiatan konferensi pers, kemudian pertunjukan, pementasan, simposium, workshop dan sebagainya, itu juga bisa menjadi materi berita. Ada nanti di akhir itu ada contoh bagaimana peristiwa ini jadi berita. Tapi narasumbernya ketua UKM jurnalistik sama ketua panitia di situ. Tapi saya tulis seakan menjelang acara, bukan acara ini berlangsung. Berita yang baik selain materinya memang baik, selain materinya memang baik, Anda harus memperhatikan tata bahasa. Ini sering nggak disinggung ya dalam workshop jurnalistik atau apa, jarang disinggung, cenderung hanya ke materi. Tapi berita yang baik selain materinya memang baik, juga harus memperhatikan tata bahasa. Penulisannya menggunakan tata bahasa Indonesia yang baku, memperhatikan kaidah bahasa, gramatikal, rasa bahasa, keterbacaan, dan kemudian ragam jurnalistik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemilihan diksi atau pilihan kata. Ini sangat penting. Misalnya contoh kata apa ya, mati bisa meninggal dunia, bisa wafat, bisa mangkat, bisa tewas, bisa gugur, bisa mengembuskan nafas. Pencopet itu ditembak kemudian gugur. Tepat enggak kalau kata gugur? Ya tewas loh. Kalau mungkin apa tokoh masyarakat itu ya sesuai konteksnya. Kalau misalnya raja dan sebagainya ya mangkat ya. Tapi kalau itu menyangkut kejahatan dan sebagainya ya mungkin tewas, bisa meninggal. Tapi orang-orang yang misalnya TNI dan sebagainya, ada pertempuran kemudian apa ya terkena tembakan, mungkin gugur. Ya seperti itu kelihatannya nggak begitu penting, tapi diksi itu menjadi apa ya, menjadi menyangkut rasa bahasa. Itu yang ketiga, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tanda baca. Sering saya lihat tulisan-tulisan apa ya, cenderung yang saya lihat sekarang ya, tulisan itu cenderung kalimat tak langsung. Dia hanya cerita. Wawancara dengan tokoh tertentu hanya cerita saja. Itu menjadi tidak enak, seakan-akan tidak ketemu. Maka ketika menulis adalah selain kalimat tak langsung, pakailah kalimat langsung. Kalimat langsung apa? Pakai kutipan. Kalau ada pernyataan yang menarik dari narasumber ya dikutip. Jadi ada, kalau satu tulisan hanya kalimat tak langsung itu sangat apa ya, sangat membosankan. Saya sendiri juga sering menerima rilis siaran pers seperti itu. Ini ketemu enggak? Ketemu, wawancara. Kok nulisnya hanya kalimat tak langsung semua? Loh gimana Pak? Ya harus diselang-seling dengan kalimat langsung. Ada kutipan-kutipan yang menarik, kutipan-kutipan yang penting ditulis dengan kalimat tak langsung, dengan kutipan, dikutip narasumbernya. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, ejaan. Misalnya ejaan soal nama, kemudian jabatan atau predikat, pangkat dan sebagainya itu sangat penting. Karena
banyak orang yang mungkin gelar profesor, doktor, ditulis hanya dokter marah. Kok kenapa hanya dokter? Guru profesornya nggak ditulis. Ada yang seperti itu. Ada juga narasumber yang gimana gelarnya, nggak usah gelarnya, nggak usah ditulis. Ada seperti itu. Tapi rata-rata yang punya misalnya profesor, doktor, MKes apa, minta ditulis lengkap. Itu yang pertama. Seterusnya ya hanya nama saja. Ada juga yang campur aduk antara singkatan dengan akronim. Misalnya Poltekkes itu singkatan atau akronim? Singkatan atau akronim? Ada yang nggak bisa membedakan antara singkatan dan akronim? Singkatan atau akronim? Ayo. Enaknya apa? Politeknik Kesehatan gitu ya. Ditulis Poltekkes itu akronim atau singkatan? Orangnya taunya itu kan singkatan ya, padahal itu akronim. Poltekkes itu akronim. Ya, kalau mau disingkat ya Politeknik Kesehatan ya PK, nah itu singkatan. Tapi kalau Poltekkes akronim. Hal-hal seperti itu kelihatannya sepele. Kemudian kalau menulis singkatan harus ada kepanjangannya. Misalnya disebut UKM jurnalistik, tidak semua orang tahu loh UKM.